Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana perkalian dan juga pembagiannya kita akan lihat satu persatu. Untuk perkalian bilangan berpangkat pecahan, ini perhatikan pangkatnya berupa pecahan semua ya, dan penting untuk diperhatikan bahwa bilangan pokok di sini harus sama. Kalau berupa perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan, ya kan? Nah, karena dia berupa pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan dulu si penyebut yang ada pada pangkat ini. Seperti itu. Kita lihat sekarang untuk pembagian bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau berupa pembagian, diingat lagi bahwa bilangan pokok harus sama. Kalau berupa pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Tapi karena dia berupa pecahan, maka jangan lupa penyebutnya ini nanti harus kita samakan dulu, penyebut pada pangkatnya. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti apa? Jika ada bilangan berpangkat pecahan, tapi dia pangkat lagi di sini, maka berarti si pangkatnya ini kita kalikan. Nah, seperti itu. Bisa saja bentuknya seperti ini boleh. Jadi kalau di sini kan M per N dikali P, boleh saja P-nya di depan, ya, si yang di atas ini posisi di depan, dikali M per N. Nah, boleh sama aja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Nah, seperti apa? Kita lihat dulu bentuknya. Jadi ada bilangan berpangkat di dalam sini, kemudian pangkatnya juga berupa pecahan juga, seperti ini. Maka kalau ada kurung, ya diingat, berarti nanti pangkatnya tinggal kita kalikan. Contohnya seperti ini. Ada 8 pangkat 3/4, pangkat 8/9. Jadi pangkatnya, si pangkat ini kita kalikan saja. Kita kalikan, kemudian untuk memudahkan menyelesaikan kita nggak perlu mengalikan 3 kali 8 per 4 kali 9, itu akan memakan waktu. Jadi langsung kita sederhanakan aja, 3 dengan 9, sama-sama dibagi 3, di sini 1, di sini 3. Kemudian 8 juga bisa kita sederhanakan dengan 4. Di sini 2 dan di sini 1. Jadi terakhir pangkatnya adalah 2/3. Jadi 8 pangkat 2/3. Sekarang kita akan lihat contoh satu persatu untuk poin 1 sampai 3 tadi. Oke, untuk poin yang pertama yang merupakan perkalian pangkat pecahan seperti ini tadi ya. Jangan lupa pangkatnya, si penyebut pada pangkat ini harus kita samakan dulu. Perhatikan contohnya, 3 pangkat 1/2 dikali 3 pangkat 1/6. Nah, ini kan penyebutnya belum sama, satunya 2, satunya 6, maka harus kita samakan dulu. Supaya sama berarti kan 1/2-nya menjadi 3/6 gitu ya. Nah, sekarang udah sama nih penyebutnya, sama-sama 6, baru kita jumlahkan, yang di atas kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 1, 4. Jadi sekarang 3 pangkat 4/6. Kemudian kita sederhanakan aja ini. Sama-sama kita bagi 2. Jadi di sini 2, di sini 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 2/3. Kemudian bagaimana sih kalau misalkan nanti ada variabelnya? Jadi perkaliannya itu ada variabel. 3A pangkat 1/2 dikali 2A pangkat 3/4. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang variabelnya. Variabelnya harus sama. Harus sama-sama A gitu. Kalau untuk bilangan pokok yang di depan, bilangan yang di depan ini nggak masalah ya. Nggak perlu harus sama gitu. Jadi si variabelnya yang harus sama. Nah, ini kan berarti seperti tadi pangkat harus kita samakan dulu penyebutnya. Kalau 1/2
yang di sini 3/4, maka 1/2-nya kita rubah menjadi 2/4, sama-sama dikali 2 ya, supaya si penyebut yang 2 ini menjadi 4, berarti kan sama-sama dikali 2, jadi 2/4. Nah, kemudian bisa kita pisahkan perkaliannya, jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian yang bervariabel A ini baru kita selesaikan pangkatnya. Jadi kalau ada 3A pangkat 1/2, berarti pangkatnya ini hanya miliknya si A saja. Gitu. Begitu juga yang di sini, pangkatnya ini hanya miliknya si A-nya saja. Jadi 2-nya ini ada di luar posisinya. Jadi bisa kita kalikan, 3 kali 2 6. Kemudian yang bervariabel A kita selesaikan pangkatnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini sudah kita samakan tadi, jadi sama-sama 4. Kemudian baru kita jumlahkan yang di atas, 2 ditambah 3, 5. Maka hasilnya adalah 6A pangkat 5/4. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua. Nah, yang kedua tadi adalah tentang pembagian. Diingat kalau bilangan pokok sama berupa pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Ya, jangan lupa dikurang. Contohnya, ada 5, 1/4. Nah, pecahannya berupa pecahan campuran nih. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 1/4. Ingat, bilangan pokok harus sama. Jadi 1/4-nya jadi 4 kali 1, 4 ya, ditambah 1, 5. Jadi 5 pangkat 5/4 min 1/4. Nah, sekarang udah sama ya penyebutnya. Kemudian kita sederhanakan, 5 min 1 jadi 4 di sini seharusnya ya. 4 dibagi 4 jadi habis. Jadi seharusnya ini adalah 1 di sini. Jadi 5 pangkat 1 ya hasilnya adalah 5 gitu. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, seperti ini perkalian pangkat. Jadi ada A pangkat pecahan, pangkat P, berarti pangkatnya kita kalikan. Atau boleh dirubah posisi seperti ini. Kita lihat contohnya. Ada 6 pangkat 3/4 pangkat 2. Jadi 6 pangkat 3/4 langsung kalikan 2 seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan aja di sini. Jadi di sini 1, di sini 2, maka hasilnya adalah pangkatnya 3/2. Nah, 3/2 ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadi 6 pangkat 1/2. Contoh yang kedua, bagaimana kalau pangkat yang di luarnya ini berupa bilangan negatif? Maka sama saja, kita bisa langsung kalikan saja si pangkatnya ini ya. Jadi A pangkat 5/7 dikali min 4. Langsung kita kalikan, 5 dikali min 4 min 20/7. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah pangkatnya menjadi pecahan campuran. A pangkat min 2 6/7. Contohnya, tentukan hasil perkalian bilangan berpangkat. Gampang nih. Jadi di sini tinggal pangkatnya ditambah ya. Jadi hasilnya adalah 64. Pangkat berapa? Setengah ditambah 1/6. Lalu ini seperti pada operasi bilangan pecahan seperti biasa sih. Jadi sama dengan 64. Pangkatnya, ini samakan penyebutnya. Jadi berapa? Jadi 3/6 ditambah 1/6. Sama dengan 64 pangkat 4/6. Lalu sama dengan, perhatikan ya, 64 itu kan 2 pangkat 6 nih. Kenapa dijadikan seperti ini? Supaya gampang dioperasikan dengan pangkat. Nah, 2 pangkat 6 ini tinggal dikali dengan 4/6. Ini. Jadi kita ubah di bagian 64. 64 itu kita jadikan 2 pangkat 6. Lalu diapain? Dicoret, disederhanakan. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Atau sama dengan 16. Berikutnya, 2A pangkat 3/4 dikali 3A pangkat 7/8. Langkahnya apa? Bilangan yang ada di depan itu kita kalikan sendiri. Jadi 2 dikali 3, lalu dikali A pangkat berapa nih? Pangkatnya tinggal ditambahkan ya. A pangkat 3/4 ditambah 7/8. Sama dengan 6. A pangkat, ini disamakan penyebutnya. Jadi 6/8 ditambah 7/8
sama dengan 6 pangkat 13 per 8. Nah, perhatikan, kalau di sini ada pangkat dengan kondisi pecahan yang seperti ini, maka kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. Hasilnya jadi 6 kali A pangkat berapa ini? Pangkat 15 per 8 sama dengan 6. Ini kan sebenarnya bisa dipisah nih. Dipisah jadi apa? A pangkat 1 kali A pangkat 5 per 8. Maka sama dengan 6A, lalu A-nya yang ada di sini dijadikan ke dalam bentuk akar. Jadinya A pangkat 5 akar pangkat 8. Berikutnya, ini dibagi. Dibagi artinya apa tadi? Artinya pangkatnya akan dikurangi. Sama dengan 4 pangkat 1/3 per 4 dikurang 1 per 4. Nah, 1/3 per 4 ini dijadikan bentuk pecahan biasa menjadi 7 per 4. Jadi sama dengan 4 pangkat 6 per 4 atau 4 pangkat 3 per 2. Nah, setelah ini kita ubah dulu nih 4-nya. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, lalu tinggal dikalikan dengan 3 per 2. Terus diapain? Dicoret, disederhanakan. Hasilnya berapa ini? Udah ketahuan ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Nomor 4 sama seperti tadi ya. Jadi kalau pembagian ini bilangan yang ada di depan, bilangan pokoknya itu kita bagi sendiri. Lalu untuk bilangan berpangkatnya, untuk pangkatan seperti ini, maka pangkatnya akan dikurangi. Jadi sama dengan 15 dibagi 5, X pangkat 4 per 9 dikurangi 2 per 3. Sama dengan ini 3, X pangkat berapa ini? Kita samakan penyebutnya. Jadi sama dengan 3 kali X pangkat minus 2 per 9. Artinya apa? Artinya X ini posisinya nanti akan di bawah. Jadi sama dengan 3 per X pangkat 2 per 9. Atau sama dengan 3 per X pangkat 2 akar pangkat 9 gitu ya. Yang jadi pembilang posisinya ada di sini. Nomor 5. Di sini ada pangkat dipangkatkan lagi. Artinya akan dikali ya. Jadi 4 pangkat 3 per 4 dikali 2. Disederhanakan jadi 4 pangkat 3 per 2. Nah, seperti tadi, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 per 2 pangkatnya. Lalu disederhanakan, kita dapatkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nomor 6. Sama prinsipnya. Ini jadi apa? N pangkat 5 per 7 kali minus 4. Sama dengan N pangkat min 20 per 7. Artinya, ada negatif di sini, berarti dia posisi ada di bawah. Sama dengan 1 per N pangkat 20 per 7. Nah, di sini ada N-nya, itu bisa menjadi pecahan campuran. N pangkat berapa jadinya? Pangkat 2, 6 per 7. Kalau dipisah jadi apa? Kalau dipisah jadi N pangkat 2, N pangkat 6 per 7 atau N pangkat 6 akar pangkat 7. Ini kalau dipisah. Nomor 7. Oke, nomor 7 itu perhatikan. Di sini sama dengan kita pangkatkan sendiri-sendiri. Lalu jadinya yang di sini dikalikan, di sini jadi minus 2 ya. Kemudian yang atas itu jadi A pangkat berapa ini? Pangkat positif 8 per 3. Yang bawah jadi B pangkat minus 10. Nah, di sini ada minus 10, posisinya ada di bawah nih. Kita taruh B-nya di atas, jadi B-nya berpangkat positif. Maka A pangkat 8 per 3 dikali B pangkat 10. Sama dengan A pangkat 22 per 3, B pangkat 10. Berikutnya, ini ada pangkat dipangkatkan lagi, gampang ya. Tinggal dikalikan aja, 3 per 4 kali 8 per 9. Lalu disederhanakan. 3 dengan 9 dicoret, jadi di sini yang 3. 4 dan 8 dicoret, di sini jadinya 2. Maka kita dapatkan 8, 2 per 3. Nah, perhatikan. 8 itu kan sebenarnya bisa jadikan 2 pangkat kan. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Tinggal dikali 2 per 3. Disederhanakan, jadinya 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Begitu.